Terbongkar bahayanya drone air Cina untuk mata-matai Indonesia. Pengamat militer dan intelijen Susaning Tias Nevo Handayani Kertopati mengharapkan pemerintah Indonesia tidak menganggap remeh penemuan UUV atau drone di Pulau Tenggol, Masalembu, dan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan dan segera menetapkan langkah-langkah strategis terkait hal itu. Kemhan Mabes TNI dan Mabes TNI Angkatan Laut tidak boleh memandang remeh hasil temuan ketiga UUV beberapa waktu yang lalu. Jangan sampai konsentrasi menghadapi COVID-19 kemudian mengurangi kewaspadaan nasional terhadap bahaya perang besar di Laut Cina Selatan, ucap Nuning sebagaimana dilansir Antara Senin 4 Januari 2021. Susaning Tias di Jakarta Senin mengatakan penemuan UUV itu merupakan fakta bahwa penggunaan Unmanned System atau sistem tanpa awak telah dilakukan oleh berbagai negara maju di laut. UUV yang ditemukan oleh prajurit TNI Angkatan Laut berlabel Shenyang Institute of Automation Chinese Academy of Science merupakan platform khusus yang dirancang untuk mendeteksi kapal-kapal selam non-Chinese dan merekam semua kapal-kapal yang beroperasi di perairan Asia Tenggara dan Laut Cina Selatan. Penemuan UUV ini juga menunjukkan bukti bahwa perairan Indonesia menjadi spillover adu kekuatan militer antara Cina dan Amerika Serikat berikut sekutunya. UUV ini masuk ke dalam kategori platform penelitian bawah laut, namun tidak menutup kemungkinan Cina atau negara lainnya sudah meluncurkan USSV yang sudah membawa persenjataan. USSV ini lebih berbahaya daripada UUV, katanya dalam keterangan tertulisnya. Wanita yang biasa disapa Nuning ini menjelaskan, semua UUV yang ditemukan dalam kondisi malfunction dan bukan expired, yang arti ada kendala teknis internal di dalam sistemnya. Dari analisa awal, ketiga UUV diperkirakan sudah memiliki jam selam lebih dari 25.000 atau mendekati 3 tahun. Kemungkinan besar UUV tersebut diluncurkan November 2017. Menurut dia, langkah-langkah strategis yang dilakukan pemerintah terkait penemuan UUV itu, yakni pertama dari aspek hukum, perlu segera ditetapkan peraturan penggunaan semua jenis Unmanned System di wilayah Indonesia, baik UAV di udara, USV di permukaan laut maupun UUV di bawah permukaan laut. Sejalan dengan itu, lanjut Nuning, juga dibutuhkan peraturan pemerintah yang menentukan tata cara menghadapi illegal research, penelitian ilegal di perairan Indonesia, mulai dari perairan kepulauan hingga zona ekonomi eksklusif. Selain itu, Kementerian Pertahanan dapat mengajak Kementerian Perhubungan untuk segera memasang underwater detection device atau alat deteksi di dalam laut di seluruh alur laut kepulauan Indonesia dan semua selat strategis untuk memantau semua lalu lintas bawah laut, utamanya di Selat Malaka, Laut Natuna, Selat Makassar, Selat Sunda, dan Selat Lombok. TNI Angkatan Laut harus segera melengkapi puskodalnya dengan sistem pemantauan bawah laut diperkuat dengan smart mines yang dapat dikendalikan secara otomatis atau manual.
Kapal perang TNI Angkatan Laut juga harus dilengkapi dengan anti-USSV system yang dapat menghadapi serangan USSV. Papar Nuning, TNI Angkatan Laut juga harus meningkatkan sistem pendidikan bagi prajurit TNI Angkatan Laut agar memiliki kecakapan melakukan peperangan anti-USSV sebagai bagian dari kemampuan peperangan anti-unmanned system. Seorang nelayan di laut sekitar Pulau Selayar, Sulawesi Selatan tak sengaja menemukan drone jenis kapal selam milik Cina. Terkait itu, pakar telematika Roy Suryo ikut membahas permasalahan serius yang perlu ditangani pemerintah. Menurut Roy Suryo, pemerintah seharusnya bertindak responsif alias menghadapi dengan cepat adanya pengintaian di wilayah kedaulatan NKRI ini. Dalam keterangan tertulis, Roy Suryo menyeret beberapa nama yang dinilai semestinya tanggap terhadap kasus drone kapal selam yang difungsikan untuk mengintai tersebut. Beberapa nama diantaranya ada Panglima TNI Hadi Cahyanto, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hingga Presiden Joko Widodo. Roy Suryo menyayangkan sejumlah pihak yang seharusnya responsif malah tak update terkait masalah kedaulatan bangsa Indonesia ini. Bahkan dia pun menyindir Presiden Jokowi yang dalam kicauan terakhirnya di Twitter justru membicarakan soal rencana Tuhan. Ini screenshot dari akun-akun Twitter pemerintah selaku pihak-pihak yang semestinya langsung tanggap atau responsif terhadap drone bawah laut tersebut, kata Roy Suryo di akun Twitter pribadinya dikutip dari hoax.id jaringansuara.com hingga 3 Januari 2021. Silakan dibaca sendiri, ada yang sedang bertutur soal rencana Tuhan menyambut tahun baru 2021. Namun ada yang tidak update akunnya semenjak 17 Agustus 2020 lalu, sambung Roy. Adapun kicauan dalam akun Twitter pribadi Jokowi yang dimaksud Roy Suryo berbunyi, manusia boleh berencana, tapi Tuhan jualah penentunya. Seperti tahun kemarin, pandemi membuat begitu banyak rencana yang tertinggal, impian yang tak menjadi nyata, dan keinginan yang tak kunjung terwujud. Mari memasuki tahun 2021 ini dengan rencana, langkah, dan semangat yang baru. Selain Presiden Jokowi, dia juga menyertakan tangkapan layar akun Twitter lainnya milik Menhan Prabowo dan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Dalam kicauan lainnya, dia menjelaskan secara teknis tentang drone air yang ditemukan Laut Cina Selatan. Yang ditemukan di Laut Cina Selatan tersebut. Secara teknis, drone Laut Cina yang berlabel Shenyang Institute of Automation Chinese Academy of Sciences ini memang belum termasuk kategori USSV yang sudah dipersenjatai meski sudah malfunction atau rusak semenjak di launch bulan November 2017 atau 3 tahun lalu, jelas Roy Suryo.